lagi di Starbucks. Bener guys, Morning rutin. Kita lagi di Starbucks nih. Jadi aku akan jelasin tentang new product pricing strategy yang dipakai oleh Starbucks, yaitu market skimming pricing, di mana mereka menjual produk-produknya dengan harga yang cukup tinggi namun tetap menarik. Contohnya seperti seasonal drink yang dijual oleh Starbucks dan juga tumbler yang ada pada periode tertentu dan barangnya juga limited edition. Price adjustment strategi yang dipakai oleh Starbucks adalah dengan segmented pricing, di mana Starbucks membuat produk dengan harga yang beda tapi dengan jenis yang sama sesuai dengan segmentasi pasarnya sendiri-sendiri. Misalnya seperti poster di sini, dengan memperlihatkan kartu pelajar atau kartu mahasiswa dan menambahkan uang 10.000, kita bisa mendapatkan 2 minuman sekaligus. Discount and allowance pricing. Starbucks sering memberikan diskon atau potongan harga dan kebanyakan voucher diberikan melalui line official account Starbucks. Yang paling banyak yaitu voucher buy one get one dan Tumblers Day, di mana kita akan mendapat potongan harga 50% apabila membawa tumbler sendiri. Biasanya setiap hari Kamis dan setiap tanggal 22. Selain itu juga ada seasonal diskon seperti diskon 50% untuk semua Christmas drink. Lalu juga ada Starbucks Apps yang memiliki banyak sekali benefit. Yang pertama, Starbucks Apps dapat memudahkan kita untuk melakukan pembayaran, karena di situ kita bisa top up saldo kita dan bisa digunakan untuk membayar. Dan apabila kita membayar menggunakan Starbucks Apps, kita akan mendapatkan 1 star setiap Rp5.000 yang kita spend. Jika sudah mengumpulkan hingga 1 stars, kita akan mendapatkan voucher seperti ini yang bisa ditukarkan makanan atau minuman ukuran grande. Selain itu, di hari ulang tahun kita ada birthday treats, di mana kita akan mendapatkan 50 bonus stars, 2 kali stars di minggu ulang tahun kita, dan kita bisa memilih 1 birthday cake kita. Tian mau jelasin juga kalau Starbucks itu menerapkan psychological pricing dan geographical pricing. Pertama di psychological pricing. Contohnya, ketika kita datang ke Starbucks dan kita memperhatikan menu Starbucks dengan seksama, di situ Starbucks menaruh 3 harga untuk 3 ukuran minuman yang berbeda-beda. Saat kita datang dan kita akan berpikir mau membeli minuman apa, kita juga berpikir untuk membeli size yang seberapa banyak. Di situ dengan harga yang gapnya tidak jauh berbeda, kita pasti akan memilih dengan ukuran yang lebih besar dan juga kita akan mengeluarkan uang yang lebih banyak. Kita juga bisa memperhatikan harga-harga minuman di Starbucks itu kita bisa katakan cukup gantung. Biasanya ada yang tulisannya 49.000 atau 59.000. Itu kita pasti berpikir bahwa harganya tidak terlalu mahal karena tidak sampai 60.000 dan tidak sampai 50.000. Yang kedua, geographical pricing. Di sini kita bisa langsung bandingkan harga minuman antar negara. Saya ambil contoh, harga Java Chip Frappuccino dengan ukuran grande di Amerika Serikat dijual dengan harga $4,85 atau sekitar Rp76.000. Sedangkan di Indonesia dengan ukuran dan varian yang sama dijual dengan harga Rp62.000. Di sini kita bisa tahu kalau pengiriman dan biaya hidup di sebuah negara itu sangat menentukan harga dari sebuah varian minuman di Starbucks. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai price adjustment strategy. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai product mix pricing strategy milik Starbucks. Product mix pricing strategy milik Starbucks sendiri ada 2, yaitu optional product strategy dan juga product bundle strategy. Apa sih optional product strategy itu? Nah, contohnya dapat kita lihat secara mudah sehari-hari di Starbucks sendiri. Kita biasanya kalau masuk Starbucks akan melihat bahwa banyak tumbler-tumbler yang dipajang. Dan jika kita membeli salah satu tumbler itu akan ditawarkan sekalian sama minumannya. Jadi satu paket. Nah, itu sendiri kita bisa tahu kalau minuman tersebut sudah habis, kita bisa menggunakan botol tumbler tersebut untuk minuman-minuman lainnya atau mungkin diisi seperti air putih, boba. Jadi intinya optional product strategy ini tidak perlu digunakan secara bersamaan. Produk yang dijual bisa digunakan secara terpisah, seperti itu. Yang kedua adalah product bundle strategy. Product bundle strategy sendiri seperti namanya adalah bundle. Jika kita membeli satu kopi seperti macchiato atau americano, biasanya akan ditawarkan untuk membeli cookies atau croissant sendiri. Dan jika dipaketkan akan mendapat harga yang lebih murah. Jika dibeli secara terpisah, biasanya akan lebih mahal. Ini adalah product mix pricing strategy yang digunakan oleh Starbucks untuk seems more appealing buat customer-customer. Seperti itu, selanjutnya akan dijelaskan oleh Clara. Saya akan membahas Starbucks Marketing Communication.
Seperti yang kita ketahui, marketing communication yang dilakukan oleh Starbucks seringkali menarik perhatian para remaja. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara marketing communication Starbucks itu sendiri. Pada era revolusi industri 4.0 ini, komunikasi pemasaran yang sedang berkembang adalah green marketing, dengan tujuan yaitu meraih konsumen dengan produk eco-friendly. Dan untuk masyarakat yang memilih barang eco-friendly akan tetap berminat untuk membeli produk tersebut meskipun harganya lebih mahal. Dan cara tersebut telah diterapkan oleh Starbucks itu sendiri, di mana Starbucks mulai menggunakan strawless lid untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik, hingga program Tumbler Day yang merupakan langkah Starbucks dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Starbucks juga memiliki program yaitu Bring Your Own Tumbler dengan hashtag Better World Together dengan memberikan potongan sebesar Rp5.000 jika membawa tumbler official Starbucks sendiri. Starbucks seringkali melakukan promosi melalui media sosial sebagai saluran komunikasi yang efektif dengan pelanggan untuk mengembangkan produk baru dengan mempertimbangkan referensi dan masukan dari pelanggan. Contohnya Instagram, Line, Facebook, dan Twitter. Dan Starbucks juga menggunakan dukungan selebriti sebagai bagian dari iklan cetak dan medianya secara luas. Daftar selebritas yang pernah bekerja sama dengan Starbucks yaitu Taylor Swift, Ariana Grande, BTS, dan lain-lain. Selanjutnya ada co-creation, di mana Starbucks melibatkan langsung konsumennya dalam pembuatan suatu produknya. Misalnya kita bisa menambahkan add-ons seperti caramel sauce, dulce sauce, atau cookies dalam suatu minumannya. Kemudian Starbucks juga menawarkan secret recipe. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi aku mau spill kenapa aku bisa suka banget sama Starbucks, cinta banget sama Starbucks. Jadi yang pertama itu, Starbucks itu mudah ditemui. Sudah mudah ditemui, tempat Starbucks itu vibes-nya tuh tenang, bikin relax, bikin nyaman untuk belajar atau hanya sekedar ketemu orang, ngobrol, itu enak banget. Terus staffnya tuh ramah dan sangat-sangat menolong ketika kita kebingungan. Ketika kita kebingungan menu, biasa dikasih rekomendasi. Kadang kita duduk, dikasih kayak tester kopi, kayak gitu-gitu, suka banget, terus ramah. Terus abis itu Starbucks tuh dingin banget. Jadi untuk kalau lagi panas-panasan, pengen nongkrong chill, cari tempat yang adem, Starbucks bisa jadi salah satu pilihan juga. Terus untuk kita mahasiswa yang ingin belajar di Starbucks, itu kita bisa dapat free wifi dan wifi-nya kenceng banget. Terus juga power socket di mana-mana, mudah ditemui, jadi sangat mendukung kita untuk belajar dan fokus karena tempatnya tenang juga. Dan untuk minuman-minuman, makanan yang Starbucks jual itu dengan harga yang Starbucks pasang untuk makanan dan minuman yang kita dapat itu sangat sepadan karena kita mendapatkan minuman dan makanan dengan kualitas yang baik dengan bahan-bahan yang baik gitu. Jadi itulah alasan-alasan yang kenapa bikin aku cinta sama Starbucks. Nah, jadi gimana nih? Kalian mau nggak morning routine di Starbucks? Kalau aku sih yes. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Dadah!